warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Lala Meila. Di video kali ini aku mau sharing-sharing mengenai sebuah kasus atau pandemi yang sedang viral di dunia, yaitu apalagi kalau bukan COVID-19 atau Corona. Serem banget ya dengernya. Nah, ini di video ini khususnya mau ngebahas tentang bagaimana sih cara pencegahan bagi tenaga kesehatan, khususnya tenaga kesehatan gigi seperti dokter gigi, dental nurse, dental assistant, dan juga dental resepsionis. Nah, langsung aja yuk, apa aja pencegahannya dan juga dengerin dulu nih penjelasan mengenai corona ini. Langsung aja check it out. New York Times menyatakan bahwa dokter gigi dan tenaga kesehatan gigi adalah tenaga kesehatan yang sangat rentan nih atau berisiko tinggi terhadap tertularnya virus corona, teman-teman. Mengapa demikian? Karena kita kan sudah mengetahui nih bahwa penyebaran dari coronavirus itu adalah yang pertama melalui udara, yang kedua melalui droplet atau air liur, dan yang ketiga melalui saliva atau air liur tersebut. Dan juga ditambah pekerjaan dokter gigi ini adalah berhubungan langsung dengan rongga mulut. Itu sudah sangat mengkhawatirkan kan, dan juga sangat membuat kita takut sebagai tenaga kesehatan. Namun untungnya PDGI atau Persatuan Dokter Gigi Indonesia mewaspadai penyebaran virus corona ini. Nah, dan juga PDGI telah mempublikasikan edukasi dan juga infografis terkait SOP atau Standar Operational Procedure dalam penerimaan pasien dengan keluhan gigi dan mulut menanggapi kasus corona saat ini. Nah, secara garis besar terdapat dua prosedur utama, yaitu yang pertama ada prosedur manajemen pasien dan juga manajemen ruang praktik. Yang pertama kita bahas dulu ya mengenai prosedur manajemen pasien. Nah, dalam manajemen pasien, orang yang datang dengan suhu tubuh lebih dari 37,3 derajat Celcius maupun kurang dari 37,3 namun dengan gejala infeksi corona seperti batuk, sesak nafas, dan juga demam berkepanjangan, dan juga pokoknya virus gejala-gejala corona yang kita ketahui saat ini seperti itu. Dan juga pasien ini mempunyai riwayat berpergian ke luar negeri kurang lebih 14 sampai 24 hari yang lalu, teman-teman. Nah, seperti itu perlu dilakukan penundaan perawatan gigi karena itu kan sangat mengkhawatirkan. Jadi lebih baik ditunda, dan juga disarankan untuk mengecek di laboratorium mengenai kesehatan pasien tersebut. Nah, yang kedua kita bahas mengenai manajemen praktik. Manajemen praktik ini adalah dengan cara apa? Yaitu disinfeksi. Disinfeksi bertujuan untuk mematikan bakteri dan virus. Nah, yang bisa kita disinfeksi adalah gagang pintu nih. Yang pertama kan karena sangat bersentuhan langsung, kemudian juga dental unit, kemudian juga ada ruang kerja, semuanya didisinfeksi, disemprot setiap pasien berganti. Jangan ketika seperti misalnya dulu itu kita itu disinfeksi setiap selesai daripada hari itu mengerjakan pasien berapa pasien pun itu baru kita disinfeksi. Nah, untuk kali ini mengenai kasus corona ini kita lebih baik disinfeksi setiap ada pasien. Jadi setelah pasien datang dirawat perawatan, pasien keluar. Nah, sebelum pasien selanjutnya masuk lebih baik kita disinfeksi dental unit, gagang pintu, dan tempat-tempat yang menurut kita cukup berbahaya atau di sana ada virus corona bersarang seperti itu. Nah, disinfeksi, hal kedua yang bisa kita lakukan adalah hand hygiene procedure. Hand hygiene atau mencuci tangan adalah hal yang sangat-sangat mudah yang bisa dilakukan oleh siapa saja, baik tenaga medis maupun non-medis. Nah, di sini hand hygiene adalah hal wajib yang dilakukan oleh dokter gigi atau tenaga kesehatan gigi seperti dental assistant ini yang akan kita bahas kali ini. Nah, untuk hand hygiene ini diperlukan 6 langkah WHO dan juga 5 waktu. Apa saja langkahnya? Ini dia. Yang pertama, kita menyiapkan hand sanitizer atau juga bisa menggunakan sabun. Nah, kita tuangkan di telapak tangan atau sabun bisa ya. Kalau menggunakan sabun itu 40-60, kalau menggunakan hand sanitizer 20-30 detik. Ini diusapkan sebanyak 4 kali, semuanya 4 kali tiap langkah. Ini yang pertama. Nah, kemudian ini punggung tangan 4 kali kanan kiri semuanya. Sela-sela jari 4 kali. Kemudian ini mengunci 4 kali juga kanan kiri semuanya, dan kemudian ini diputar, ibu jari diputar seperti ini. Jadi untuk bagian ininya kena semua ya teman-teman. Dan yang terakhir ini ada memutarkan jari-jari. Jadi fungsinya supaya virus-virus yang ada di ujung-ujung ini
hilang gitu. Dan yang terakhir bisa kita lakukan adalah untuk pergelangan tangan bisa kita bersihkan juga. Nah itu dia 6 langkah mencuci tangan. Sedikit singkat tapi semoga ini membantu buat teman-teman semua. Nah selanjutnya setelah tadi hand hygiene prosedur, yang ketiga adalah APD atau alat pelindung diri. APD ini sangat penting kita gunakan, ini harus dan wajib hukumnya bagi tenaga kesehatan khususnya kesehatan gigi, yaitu dokter gigi dan juga dental assistant. Nah, apa saja APD yang kita pakai, yaitu pakaian lengkap ini kita biasa kalau yang untuk muslim berhijab, kalau apabila tidak berhijab bisa menggunakan nurse cap atau penutup kepala seperti itu, dan juga masker. Masker yang wajib ada adalah masker bedah atau masker medis yang selama ini kita tahu yang seperti mereknya ada Sensi dan juga ada One Med dan sebagainya seperti itu. Atau apabila ada atau tersedia, gunakanlah masker N95 yang seperti ini. Nah itu, dan juga jas lab atau jas kedokteran atau apapun jas untuk melindungi merangkap. Kemudian ada juga sarung tangan steril, kalau bisa steril, kalau bisa tidak apa-apa, tapi sarung tangan medis pokoknya seperti ini. Nah sarung tangan, dan juga gunakan sepatu yang tertutup, jangan sepatu terbuka. Pokoknya pakailah pakaian yang benar-benar menutup seluruh tubuh kita dari atas sampai bawah. Bila perlu kita gunakan kacamata Google atau yang biasa kita lakukan di kedokteran gigi itu ketika kita scaling, seperti ini fotonya. Nah, apabila memungkinkan atau memang ada biaya atau ada khusus anggaran, itu bisa menggunakan hazmat atau baju khusus untuk penanganan virus yang sudah kita ketahui banyak seperti ini. Nah mungkin itu teman-teman untuk aku. Yang keempat adalah menggunakan alat disposable. Alat disposable adalah alat sekali pakai sekali buang teman-teman. Jadi satu pasien itu hanya menggunakan satu alat saja. Contohnya seperti dental polybip yang ada di dada celemek itu seperti ini, dan juga alat oral diagnostic set disposable seperti ini. Nah hal itu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pencegahan atau penularan virus corona ini. Nah kemudian yang kelima adalah jangan lakukan perawatan ketika Anda sakit. Nah, jadi ketika kondisi imun kita itu rendah, virus-virus itu mudah menyerang tubuh kita. Nah hal itu sangat-sangat mengkhawatirkan terjadinya virus corona ini ada di dalam tubuh kita. Lebih baik ketika kita sakit atau kita sedang merasa tidak enak badan, jangan dulu melakukan perawatan ya teman-teman. Nah kemudian yang keenam adalah batasi kontak langsung. Ketika Anda tidak menggunakan sarung tangan medis, sebisa mungkin atau wajib hukumnya untuk tidak melakukan kontak langsung dengan pasien seperti berjabat tangan, dan juga pokoknya batasilah seperti kontak-kontak dengan pasien secara langsung. Nah yang ketujuh adalah hanya lakukan perawatan darurat. Perawatan darurat ini meliputi seperti karies pulpitis, yaitu karies mencapai pulpa atau pulpitis. Kemudian yang kedua, pendarahan pasca pencabutan. Nah hal-hal darurat lainnya dalam kesehatan gigi itu bisa dilakukan perawatan. Untuk seperti scaling atau lubang gigi yang tidak menyebabkan rasa sakit itu lebih baik tidak dilakukan ya teman-teman. Untuk seperti scaling atau lubang gigi yang tidak menyebabkan rasa sakit itu lebih baik tidak dilakukan ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pencegahan coronavirus terhadap tenaga kesehatan gigi, dokter gigi, perawat gigi, dan dental assistant. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pencegahan virus corona terhadap tenaga kesehatan gigi, khususnya dental assistant, perawat gigi, dan juga dokter gigi. Dan juga jangan lupa jaga kesehatan, mengingat ada 6 dokter gigi yang meninggal terkait virus corona, terpapar virus corona. Alangkah lebih baiknya kita melakukan pencegahan yang telah tersebut tadi. Jaga terus kesehatan, jangan sampai sakit, dan juga salam kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.